Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Skodi Aplikasi atau Lab Robotika ingin menjelaskan sebuah aplikasi yang telah selesai dibuat, yaitu aplikasi billing ya, menggunakan desktop website. Di sini saya mau menjelaskan di bagian aplikasinya. Ini kita bisa mulai dengan login terlebih dahulu dengan username dan password yang sudah dibuat dengan username admin. Ini juga admin. Selanjutnya akan tampil halaman dashboard dari aplikasinya. Nah, kalau kita login, kita bisa melihat di sini langsung ke data billing ya, langsung open data billing. Nah, di data billing ini di sebelah kiri ini ada beberapa menu yang kita tampilkan dalam bentuk kartu ya. Terus di sini ada data nomor mejanya, ada berapa transaksi sama data meja yang tersedia. Jadi kalau misalnya di sini ada transaksi 12 meja, ini transaksi di hari ini biasanya, dan tersedia ada 4 meja. 1 2 3 4. Nah, kalau yang biru-biru ini meja yang sudah melakukan transaksi. Nah, di sini timernya berjalan ya, baru 59 menit, berarti hampir 1 jam. Dengan biayanya itu harganya Rp 500. Nanti untuk harga dan lain-lain itu bisa kita setting ya sesuai dengan pilihan masing-masing. Nah, untuk selanjutnya kalau misalnya kita ingin melakukan transaksi, pastikan data mejanya udah di-input semua ya. Nah, ini kan sudah di custom menjadi 10 meja ya. Kalau kita mau lihat data mejanya ada di sini. Ada meja 1, meja 2 sampai meja 10. Nah, statusnya ini aktif semua ya. Kalau yang satu-satu ini dia kondisinya sedang ada transaksi, kalau nol ini biasanya. Nah, terus di sini juga ada data karyawan, ini ada data produk. Nah, produk ini adalah data produk pos ya, yang bisa ditransaksikan pada saat misalnya orang lagi main, itu bisa transaksi Indomie rebus, Indomie goreng. Ini juga nanti bisa ditambah edit push. Jadi kalau misalnya di billing ada sistem misalnya seperti kafe, minuman, makanan, itu bisa diinputkan di sini. Jadi tinggal inputkan, tambah biaya, terus nama produknya apa, ini kalau ada barcode, terus total harga modalnya, harga jual, dan di sini kategori produknya, satuan apa, keterangannya apa. Nah, kalau misalnya di sini kategori produknya di sini tidak ada, ya kita bisa tambahkan dulu di master data. Ini ada data kategori produk. Kategori produk di sini ada. Jadi kalau misalnya mau ditambah silahkan ditambah. Terus di data produk juga ada data, tadi itu ada data satuan produk, ada pipis, ada bungkus. Kalau ada yang lain satuannya kita tambahkan juga di data satuan. Ini ada satuan produk, ada dua, jadi tinggal tambah aja kalau ada data lainnya. Nah, selanjutnya kalau misalnya mau ditambah silahkan tambah ya, nanti ya tinggal disimpan, atau misalnya nanti kalau mau edit bisa diedit nih, Indomie rebus mau diubah nih, misalnya harga jualnya jadi 12.000. Kalau harga modal ini karena nggak dihitung, biasanya dikosongin aja nggak apa-apa. Terus harga misalnya update jadi 11.000, kan otomatis update untuk nanti jadi 11.000. Nah, otomatis dia akan update menjadi 11 ya. Nah, selanjutnya di sini ada master data lainnya. Ini ada harga siang dan malam. Ini kalau untuk harga siang dan malam itu kita bisa edit ya, nih dari hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini bisa harganya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita setting di hari Senin jam 6 sampai jam pergantian jam 18, jam tutupnya jam 1 malam, harga siangnya 500, harga malam 500. Nah, ini kalau mau dibedakan harganya tinggal ubah di sini ya, jadi harganya per 500. Nah, jadi kalau misalnya nanti harga malam lebih mahal, ini nanti tinggal edit aja ya, jadi 600 atau 800 dan seterusnya, nanti tinggal dihitung aja. Kalau misalnya mau dibuat sama semua seperti ini.
Jadi siang dan malam, Senin sampai Sabtu harganya sama. Nah, rata-rata ada beberapa billing tuh mungkin yang harganya berbeda. Ini nanti tinggal diubah aja. Nanti statusnya dibuat. Nah, ini jangan nggak ada proses tambah data ya, karena ini sudah komplit Senin sampai Minggu sudah hari. Terus tinggal edit aja nanti kapan jam bukanya, terus jam pergantiannya jika pakai shift gitu kan. Dan ini kan pakai shift ya, jam 6 sampai jam 6 berganti shift sampai jam 1 malam harganya, terus malam. Dan seterusnya di sini juga ada history, ini history transaksi ya, history transaksi yang bisa dilihat. Terus di sini ada data kategori operasional, tadi sudah ya. Kategori operasional ini ya pengeluaran ya, misalnya ada gaji karyawan, ada perlengkapan, misalnya ada listrik, tinggal tambah misalnya listrik. Nanti tinggal pilih kalau ada operasional. Selanjutnya di sini kita bisa lihat lagi di master data, itu ada kategori produk sudah dijelaskan tadi. Ini data produk sama dengan yang ada di sini, sama aja. Data relay ini nggak usah diedit-edit lagi ya, karena sudah fix 10 relay, jadi nggak perlu diedit lagi. Terus selanjutnya di sini ada satuan produk, tadi sudah saya jelaskan. Di sini ada sistem kontrol. Ini kita untuk setting portnya, nanti ini biar nggak perlu ditambah edit lagi, nanti tinggal konfigurasi awal aja sih sebenarnya. Ini nggak perlu dihiraukan. Terus di sini ada transaksi billing. Transaksi billing ini juga ada riwayat ya, meja 1, meja 2, meja 3 dan seterusnya. Ini riwayat transaksi ya, harga billing, statusnya siapa, status mulai, status selesai. Nah, terus di sini juga ada udah semua ya, ada transaksi produk. Nah, kalau ini kan transaksi billing ya. Kalau yang ini transaksi posnya produk. Ini belum ada transaksi. Jadi nanti ada transaksi pos. Jadi kalau mau transaksi pos aja bisa, transaksi pos dan billing juga bisa. Transaksi billing aja bisa. Jadi ada beberapa varian. Nah, terus di selanjutnya di sini ada aksesnya, itu ada beberapa level akses ya. Nah, ada admin, ada user. Jadi kalau misalnya nanti ada karyawan baru, nanti tinggal tambahkan di sini. Kalau untuk defaultnya itu admin. Terus nanti misalnya ada disesuaikan sama user atau nama karyawan yang bertugas di sana. Jadi misalnya namanya Andi, namanya Sela, namanya Rian, nanti diinput aja. Kalau ada karyawan baru nanti bisa tambahkan aja di sini namanya, misalnya Budi, nomor telepon, alamatnya, terus role-nya nih sebagai user gitu ya. Terus username-nya siapa, misalnya passwordnya apa, tinggal simpan, nanti bisa login dengan akun tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke data operasional. Nah, operasional ini seperti yang tadi ya, kalau mau dipakai boleh, kalau nggak dipakai juga apa, sifatnya opsional juga, karena sebenarnya akan berpengaruh ke laba rugi nantinya. Jadi kalau cuma mau lihat omset ya tidak perlu melihat nginputin operasional. Tapi kalau misalnya mau lihat laba bersih atau laba kotor, itu bisa diinputkan operasional. Nah, kita misalnya hari ini ada perlengkapan misalnya lakban, ini biayanya 10.000 misalnya gitu. Ada kalau listrik, inputin listrik dan seterusnya ya. Nah, ini. Nah, untuk transaksinya kita masuk ke transaksi nih. Transaksi itu nanti di proses billing. Nah, ini proses transaksi yang sedang berjalan sekarang. Nah, ini kan harganya sesuai dengan yang kita setting 500 ya. Terus tanggal jam mulai, jam selesai. Jadi harganya dihitung ketika kita klik mulai. Misalnya ada orang nih yang datang ingin main di meja 1. Kalau misalnya sudah kita klik mulai, itu nanti lampunya akan segera hidup dan siap untuk digunakan, dan waktu mulai akan dihitung hingga nanti sampai dia selesai bermain. Nah, misalnya kita contohkan ya, kalau kita mulai seperti ini. Oke, sudah.
otomatis dia mulai di jam 11:53, durasinya masih 9 detik, harganya 500. Billingnya selalu berjalan ya, berjalan. Sini ada posnya itu belum ada transaksi, terus totalnya itu masih 200 perak, masih dalam beberapa. Nah selanjutnya di sini kalau ada pos nih, kalau ada transaksi pos, kita tinggal masukin nih pos. Oh ternyata pada saat mereka main, mereka agak ada mesen misalnya Indomie rebus 1, Indomie goreng 1, terus ada minumannya teh tarik sama cappuccino ice. Nah ini ada 4 item yang diorder. Nanti tinggal 37.000 nanti simpan di transaksi billing. Ini nggak perlu dibayar ya, nggak perlu dibayar dulu, nanti bisa bayar sekalian pada saat mereka selesai bermain. Simpan transaksi billing. Oke, nota pembayarannya, terus totalnya 37. Oke. Nah, otomatis dia akan bertambah nih di sini 37.000 tagihannya ya. Terus nanti tinggal ditotal aja dengan billingnya. Total aja dengan billingnya, jadi totalnya nanti ada di sini. Nah contohnya kalau misalnya ini, misalnya ada meja 6, ada transaksi juga nih, misalnya ada minuman lah ya, minuman Coca-Cola 2 misalnya, simpan. Oke, nah otomatis bertambah ya, jadi tagihannya 50.000. Nah kalau ini yang dari tadi kita coba itu mulainya jam 10, durasinya sudah 1 jam 9 menit 58 detik ya. Terus billingnya itu ada di 35.000, terus posnya itu 16.000, jadi kisarannya itu 1 jamnya sekitar 30.000-an. Nanti tinggal dikalkulasikan aja lagi untuk menentukan harganya. Kalau yang sebelumnya itu menggunakan harga di 500. Nah terus kalau misalnya mau berhenti atau misalnya selesai bermain, dia hitungnya berdasarkan ini ya, berdasarkan kapan dia berhenti bermain ya, jadi bukan per jam atau apa, tapi kapan dia selesai bermain dihitung secara personal. Terus kita klik stop kalau dia berhenti bermain, stop, dapatlah angkanya 1 jam 10 menit 43 detik. Jadi satuannya itu 500 per menit ya, 500 perak per menit. Terus mulai sekian sampai jam selesainya sekian, durasinya 1 jam, terus ada biaya posnya juga 16.000, totalnya sekian, kembaliannya 0. Kalau misalnya mau inputin nominal uangnya bisa, misalnya uangnya 100.000, otomatis nanti kembaliannya 48.640. Biasanya ini dibulatin ke atas atau dibulatin ke bawah, bebas. Biasanya dibulatin ke atas, jadi totalnya misalnya 49.000 rupiah. Kalau dibulatin ke bawah biasanya nanti kalau dikalkulasi itu nanti kasirnya ngembok, jadi dibulatin ke atas lebih baik, jadi 49 rupiah. Biasanya kalau ada juga yang beberapa billing dibulatin ke bawah, selisihnya yang tadi itu nggak jadi bermasalah. Nah itu hitungannya per. Oke, terus di sini kita konfirmasi bayar itu otomatis akan keluar printernya, akan keluar printannya. Nah printannya itu nanti ada 2 yang kita setting keluar ya, yang satunya dikasih untuk pelanggan, yang satu lagi itu untuk disimpan sebagai bukti transaksi untuk kasirnya. Nah begitu ya kira-kira untuk di fitur transaksinya. Nah bagaimana kalau misalnya ada yang mau beli barang atau mau beli minuman tapi tanpa transaksi billing, jadi langsung aja ke pos, di sini ya, ke pos tanpa transaksi billing. Misalnya orang ini belum main tapi tiba-tiba mau beli nih, nah, itu langsung bisa ke pos, nanti tinggal masukin apa yang mau dibeli, misalnya Sprite 2 kan. Kalau di double klik nambah 2 ya, kalau klik sekali nambah 1, atau bisa juga di sini nambah 5. Terus kita beli 2, nominal bayarnya 20.000.
kembalian 4.000 ini nanti tinggal proses transaksi. Ini udah ya, udah transaksi billing, udah transaksi pos, dan nanti di sini ada report nih terakhir. Ada report, sini ada reportnya, itu kita bisa lihat grafiknya, grafik pendapatan billing di Februari ya. Ini ada yang pos dan ada yang billing. Jadi di Februari itu ada pemasukannya dua. Ini grafiknya ya, nanti kalau ada transaksi setiap hari enak nih, setiap bulan ada, kita bisa lihat oh bulan apa sih yang paling tinggi transaksinya, kita bisa lihat di sini. Nah, kalau untuk yang langsung angka nanti bisa dilihat di sini. Nah, misalnya di bulan Februari, karena ini di bulan Februari, ini pendapatan billingnya totalnya 2 sekian. Terus pengeluarannya tadi kita ada lakban ya 10.000. Terus di sini ada pendapatan produk, ini pos yang jualan makanan dan minuman. Jadi kalau misalnya dijumlahin laba ruginya sekian. Jadi ini ditambah ini dikurang ini, dapatlah laba ruginya. Nah, tapi kalau misalnya nanti pengeluarannya sudah diinputin banyak, misalnya listrik, ada gaji, ada misalnya air, ada bola misalnya, operasional lainnya, ini bisa bengkak biasanya. Misalnya pengeluaran tiap bulan nanti ditaksir misalnya 10 juta, otomatis nanti di sini minus. Jadi kalau misalnya pendapatannya itu lebih besar daripada pengeluaran, otomatis nanti dia laba. Tapi kalau pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran, nanti rugi. Jadi gitu ya, minus. Nanti kita bisa lihat apakah pendapatan kita ini laba atau rugi setiap bulannya, nanti bisa lihat dari sini. Transaksi billing ini transaksi produk, terus di sini ada jam transaksi billing yang paling ramai ya. Transaksi billing paling ramai ini di hitungan hari, ini jam, ini hari. Jadi yang ramai itu hari Kamis, gitu ya. Terus di sini ada pengeluaran operasional, ini yang sudah dikeluarkan tadi 10.000. Produk terlarisnya apa? Ini ada Sprite, Coca-Cola dan lain-lain. Nanti otomatis bisa kita ambil datanya atau stok berdasarkan data yang paling banyak laku, itu yang paling banyak kita stok, misalnya seperti itu. Terus di sini ada report harian. Nah, untuk report harian masukkan akhir pergantian shift. Jadi jika pergantiannya jam 8, masukkan waktu 17.59. Jadi kalau misalnya ini pergantian shift ya, jadi kalau misalnya mau tutup buku tuh atau mau lihat transaksi di hari ini per shift, itu nanti masukkan di 17.59 karena selesai transaksinya itu di jam 18.00, 1 menit lebih awal. Jadi tinggal masukin misalnya tanggal 26, terus di sini kita tulis nih 17.59. Jadi kita lihat nih, mau lihat si transaksinya siapa, transaksinya si admin atau transaksinya si Rian dan seterusnya ya. Kalau tadi kan saya transaksi sebagai admin, jadi kita lihat transaksinya. Nah, inilah laporannya untuk si Rian tadi ya. Transaksi billing pos totalnya ada sekian, 2 produk. Terus ini billing pos ya, kalau ini pos saja dapat 16.000. Terus kalau ini produk terjual, apa aja sih produk yang terjual? Coca-Cola sama Sprite. Ini jualannya 4, total pendapatannya 182. Informasi tambahan ya, informasi transaksi khusus billing. Ini ada meja 3, ada sekian, totalnya ada 150.000. Terus ini informasi tambahan untuk pos, yang ini untuk billing, ini ada sekian. Jadi ini bisa lihat detail pengeluaran atau transaksi di hari ini ya, khusus laporan di hari ini sampai dengan jam yang sortir tadi. Nah, kira-kira mungkin udah semua ya. Kalau di sini sama ya, produk terlaris, paket terlaris, bulan terlaris, ini bisa grafik-grafik bisa dilihat ya. Nah, ini meja terlaris ya. Nanti bisa dilihat atau ulik-ulik sendiri. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.